Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Mama. Nah, pada pagi hari ini yang lumayan cerah ya, kita akan sedikit membahas tentang akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya mungkin kalian itu sudah belajar tentang akhlak mulia ya. Sekarang Bapak akan sedikit menjelaskan tentang akhlak tercela. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu akhlak tercela? Itu akhlak yang tidak baik. Nah, satu bisa ya. Akhlak tercela itu secara simpelnya itu adalah akhlak-akhlak yang kurang baik dilakukan atau dimiliki oleh seseorang. Ataupun pengertian lebih jelasnya itu, kalau itu akhlak tercela itu adalah perilaku atau sifat buruk yang bertentangan dengan ajaran Islam. Atau disebut juga akhlak mazmumah. Untuk contohnya itu yaitu ada sombong, iri, dengki, bohong dan lain-lain. Nah, dari sedikit pengertian ini, apakah ada yang bisa menjelaskan bagaimana sih akhlak tercela? Dan Kalau bisa, bisa Pak Guru. Oh, jadi akhlak tercela itu seperti tadi ketahui ya, intinya itu akhlak yang kurang baik dilakukan oleh umat Islam khususnya ya. Karena ini sangat bersinggungan dengan pribadi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, untuk dampaknya itu yang pertama merusak hubungan sosial. Karena dengan kita memiliki akhlak tercela membuat orang-orang sekitar itu menjadi enggan gitu untuk berteman dengan kita. Contoh, misalkan Abdul itu suka berbohong, berteman dengan Rizal itu orangnya sangat percaya orang lain, tetapi karena Abdul orang yang suka berbohong, membuat Rizal itu jadi enggan berteman kepada Abdul karena sifatnya itu yang suka berbohong. Yang kedua itu menjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentu saja karena Allah itu sangat menyukai sifat-sifat yang baik seperti dalam bahasa manusia. Yang ketiga yaitu membentuk pribadi yang buruk. Nah, ini sangat berat gitu ya, karena yang pribadi yang buruk, orang-orang itu akan menjudge kita atau mengecap kita sebagai orang yang mempunyai perangai yang tidak disukai, sehingga orang itu akan sangat menjauhi kalian. Yang terakhir tentu saja menjauhkan dosa dan kerugian akhirat. Oke, sudah begitu saja karena kalian itu sudah kita. Selanjutnya yaitu ada contoh untuk akhlak tercela. Yang pertama yaitu sombong atau takabur, merasa diri lebih hebat dari orang lain. Itu contohnya itu meremehkan teman, pamer atau pamer kekayaan. Nah, contohnya nih, misalkan Abdul, pinjam dulu. Abdul punya HP nih, HP-nya bagus. Wijen nggak punya HP. Abdul yang HP ini bisa nih, gue punya HP. Nah, itu tidak boleh. Karena itu menjadi kedepannya akan menjadi keirian sosial, perbedaan sosial antara tingkat kemampuan seseorang memiliki harta. Tidak boleh ya, Abdul, itu. Yang kedua ya, tidak senang dengan orang lain bahagia atau sukses. Contohnya, Wisdan itu punya istri yang cantik, rumah yang megah, anak-anak yang soleh-soleha, usahanya lancar. Nah, ada Rijal melihat hal tersebut. Rijal merasa tidak senang dengan
dengan kekayaan atau kehebatan budak itu, sehingga sering merasakan perbedaan yang sangat jauh ya antara Wizard dan Rakyat itu, sehingga Rakyat itu berusaha menjatuhkan Wizard dengan cara menjelek-jelekan Wizard. Nah, selanjutnya yaitu ada bohong atau dusta, yaitu mengatakan hal yang tidak sesuai dengan kenyataan. Akibatnya itu merusak kepercayaan. Seperti yang pernah saya katakan tadi ya, sedikit mengulang. Jadi dusta ini sangat kurang baik ya, karena ini merusak suatu kepercayaan. Kepercayaan itu sangat sulit untuk dibangun, tapi sangat mudah untuk dirusak. Maka dari itu anak-anak sekalian itu harus bisa menjaga kepercayaan orang lain itu. Jika kalian sudah diberi kepercayaan, maka kalian itu harus melaksanakan kepercayaan itu atau menjaga kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya, jangan sampai merusaknya. Yang keempat yaitu ada ghibah ataupun menggunjing, membicarakan orang lain di belakangnya. Nah, misalkan nih ada Abdul itu lagi nongkrong di jalan, ya orang lewat, tiba-tiba Abdul itu membicarakan orang itu. Contohnya itu seperti orang itu jelek, orang itu gak tinggi. Nah, nggak boleh seperti itu ya Abdul. Nggak boleh gitu ke depannya. Nah, selanjutnya yaitu ada cara menghindari hal tercela. Yang pertama, selalu mendekatkan diri kepada Allah. Cara itu dengan berbanyak ibadah, berbanyak sholat, agar kalian itu dapat menjaga diri kalian itu dan selalu dekat dengan Allah. Yang kedua, selalu introspeksi diri. Nah, itu harus bisa melihat kekurangan, kelebihan kalian. Nah, jika ada kekurangan itu, semoga kalian itu bisa memperbaikinya lah, kekurangan-kekurangan yang ada di diri kalian. Karena dengan memberi kekurangan itu akan menjadikan diri kalian itu lebih baik di mata orang lain, ataupun lebih berharga seperti di mata dia. Yang ketiga yang ada menjaga lisan dan hati. Nah, ini mungkin yang paling susah ya, karena Abdul juga sering ya bermain game gitu. Tiba-tiba ada aja gitu suatu perkataan hewaniah yang keluar dari diri Abdul, ataupun ras etnis yang selalu dibawa-bawa. Nah, itu harus dijaga ya Abdul. Nah, yang terakhir itu bergaul dengan orang-orang baik. Nah, ini tentu saja karena lingkungan itu menjadi gambaran bagaimana diri kita itu. Walaupun tidak semua di lingkungan jelek itu semuanya jelek, tapi kita itu harus bisa menjaga pergaulan gitu, agar tidak terlalu bebas, jangan terlalu terbawa kemana-mana, agar menjadi pribadi yang baik. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada dalil tentang larangan hal tercela. Nah, untuk kawan-kawan, untuk anak-anak ya, kalian bisa melihatnya di Al-Quran. Yang pertama itu ada Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yaitu tentang ghibah. Yang kedua itu ada Quran surat Luqman ayat 18 tentang Allah. Yang terakhir itu ada hadis Nabi SAW
baik gitu, agar anak-anak kalian itu terdidik dengan semestinya. Yang terakhir yaitu ada caranya itu yaitu intinya tuh kalian harus bisa hindari hal tercela yang telah Bapak serahkan kepada kalian agar kalian tidak merasa diri sendiri dan bersama dengan kalian. Ibarat kalian itu berada di sebuah sungai, bagaimana cara kalian itu agar tetap menjadi pribadi yang baik bahwa harus itu sendiri, yaitu yang tadi itu jadilah pribadi yang berakhlak mulia. Tentu saja karena yang misalkan pakai pembayaran di HP, nah itu tidak boleh, itu contoh akhlak tercela. Karena kalian harus bisa menghargai guru agar ilmu yang diberikan oleh guru itu dapat berefek baik untuk diri kalian. Nah, Bapak sedikit punya pertanyaan pada Abdul ya, karena tadi dalam HP apa itu hal tercela Abdul? Perbuatan yang tidak baik. Terus Itu aja. apa saja contoh-contoh hal tercela? Di mencela teman. Terus apa lagi? Bukan dua saja. Dua, sebelah ya. Ya. Berarti membuli, mungkin membuli teman Bisa. karena itu Pak. Nah, ini contoh hal tercela ya. Anak yang dulu lebih memperhatikan dari pembelajaran itu agar kalian itu menjadi orang-orang yang baik di masa sekarang dan untuk masa mendatang. Mungkin sekian pembelajaran dari Bapak. Semoga kalian tetap menjadi anak yang berjiwa